See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, perkenalkan aku Agni, umur aku 23 tahun. Aku mau menceritakan awal pertama kali merasa bahwa aku bisa melihat makhluk halus yang tak kasat mata, yang gak bisa dilihat oleh orang umum pada umumnya. Itu pertama kali saat aku duduk di kelas 2 SMP, itu sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. Kamar mandi sekolah itu memang terkenal menyeramkan. Nah, saat hari itu aku keluar dari kamar mandi. Jadi di depan pintu kamar mandi perempuan itu ada kaca gede banget, satu dinding gitu lah, gede banget. Nah, saat aku berkaca, aku melihat di belakang aku tuh ada yang ngintip gitu. Pas aku ngeliat ke belakang, gak ada apa-apa. Ngeliat ke kaca lagi, kayak ada yang ngintip lagi gitu. Nah, terus aku kayak balik lagi ke kelas, kayak udahlah itu mungkin halusinasi aku aja gitu. Pulang sekolah, merasa kok ada yang ngikutin, kok ada yang memperhatikan gitu, tapi kok nggak ada gitu, kok nggak ngeh gitu, ada siapa ini, kenapa begini sih perasaan gitu kan, kayak di leher tuh kayak yang apa ya, kayak ada yang gema gitu, kayak pokoknya merasa ada orang gitu loh yang memperhatikan, yang mengikuti gitu. Beberapa hari kemudian, jadi rumah itu jadi ada sisi sampingnya itu adalah gudang dan tempat parkir motor. Nah, di situ juga ada lemari sendok gitu, lemari gelas di situ. Nah, di depan lemari itu adalah pintu dapur. Saat itu pagi hari, aku mau siap-siap untuk sekolah. Biasanya memang menyiapkan sarapan. Itu sekitar jam 6 pagi. Saat itu di Medan. Kalau di Medan tuh jam 6 pagi tuh masih gelap. Nggak kayak di Jakarta. Jam 6 pagi tuh masih gelap. Jadi si ruang samping ini memang tidak ada lampu. Jadi lampunya itu hanya dari sinaran ruang dapur ke pintu itu gitu. Mau nyiapin sarapan, ayah itu di kamar mandi menghidupkan air. Ketika mau mengambil sendok, seperti ada yang lewat di belakang. Setelah lewat, seperti ada yang berdiri. Itu di leher tuh kayak ngerasa gema gitu. Kalau orang tuh mungkin kalau diibaratkan ya, itu pasti kita kayak ada yang set gitu di belakang tuh, kayak kalau orang jalan di belakang tuh kita ngerasa karena kayak gitu, kayak ada orang jalan di belakang gitu dan dia diem. Itu posisinya masih di depan lemari, ngambil sendok, nggak berani ke belakang, noleh ke belakang tuh nggak berani, takut. Aku teriak, bukan teriak sih, kayak manggil. Kebetulan di kamar mandi itu air mati gitu, dimatiin gitu kerannya kan, dari hidup kematiin gitu. Terus aku kira itu ayah, dan aku tuh
teriak gitu, manggil gitu, ya, ayah, ya, tapi nggak nyaut. Terus makin gak berani dong, kayak aduh ini apa gitu, jangan bercanda gitu loh, ini masih pagi gitu loh, kalau mau bercanda tuh jangan kayak gini gitu kan, pikiran anak SMP saat itu gitu. Tetap manggil juga, ya, lagi di mana, ayah udah selesai mandi. Itu tetap nggak nyaut, nggak ada yang jawab. Akhirnya aku memberanikan diri untuk noleh ke belakang, tapi kayak langsung lari gitu ke dapur. Pokoknya nggak berani lihat apa-apa, pokoknya langsung lari aja ke dapur. Nah, di dapur itu kan ada meja makan. Saat nyiapin sarapan di meja makan, aku noleh kayak di ujung mata tuh kayak ada orang gitu. Otomatis aku ngelihat dong, kayak siapa sih ini gitu kan. Pas aku ngelihat di depan pintu antara pintu dapur dan ruang samping itu ada sesosok nenek-nenek yang berpakaian Jawa. Sudah tua sekali. Dia benar-benar kayak memperhatikan akunya tuh tajam gitu. Akhirnya aku kayak mundur ke belakang, mundur, akhir terpojok di dinding. Langsung jongkok, langsung nangis gitu kan. Terus ternyata ayah itu baru selesai dari kamar mandi gitu. Terus kayak manggil, "Kak, kenapa?" Langsung gitu. "Ayah kemana?" Aku ngomong kayak gitu. "Ayah kalau jalan, kalau mau nakut-nakutin jangan kayak gini." "Hah? Jalan di mana?" kata ayah. "Itu lewat di belakang aku kayak gitu." "Enggak, ya dari tadi kamar mandi kok." "Jadi tadi ini belakang siapa?" "Terus itu ada nenek-nenek ya, itu di pintu nenek-nenek." Aku tuh nunjuk-nunjuk pintu dapur itu. "Itu ada nenek." "Gak ada nenek-nenek." "Ada, itu nenek-nenek masih ada di situ." Aku tuh masih kekeh gitu, karena dia memang masih ada di situ, masih memperhatikan aku gitu. Terus aku sambil nangis-nangis kayak gitu. Akhirnya aku nggak jadi sekolah karena panik dan takut. Juga langsung gak enak badan gitu. Oke, aku nggak sekolah, aku di rumah, di kamar. Akhirnya malamnya ayah aku manggil abang. Dia itu bisalah membantu untuk menghilangkan yang mungkin yang menempel di aku atau segala macamnya. Entah kenapa itu experience yang aneh banget. Jadi di ruang tamu, entah kenapa pas dipanggil, duduklah aku di kursi ruang tamu. Tiba-tiba tuh kok dingin banget ya ini gitu. Bener-bener menggigil, tapi bukan gak enak badan. Jadi beda, bukan dingin gak enak badan, tapi memang dingin. Oh, ini dingin banget. Kaki tuh sampai menggigil, tangan tuh sampai menggigil. Terus di samping itu bunda. Aku ngomong ke bunda, "Bun, kok dingin banget sih?" gitu. "Hah, enggak, ini panas loh," gitu. Dan Medan itu memang lagi panas gitu kan. "Enggak, ini lagi panas." "Gak, Bun, ini dingin banget." Aku sampai menggigil gitu. Terdengarlah ke si abang Ang ngomong kayak gini, "Oh iya Bu," itu ngomong ke bunda aku, "Oh iya Bu, dia ada di belakang si kakak itu aku, ada di belakang si kakak." Jadi dia tuh duduk di di atas kursi gitu, sambil megangin aku di pundak. Jadi megangin pundak aku, jadi terasa dingin, dibilang kayak gitu. Terus aku yang, kok ini siapa, nenek-nenek ini siapa gitu kan. Singkatnya adalah ternyata nenek-nenek ini memang berawal memang ada di kamar mandi itu, lalu nempel ke aku
ikut ke rumah dan ternyata memang di rumah aku ada foto berbusana baju Bali. Itu memang foto kecil, terpampang nyata sih memang si foto itu gitu. Jadi kalau misalnya ngelewatin ruang utama tuh memang ada foto itu lumayan besar gitu. Foto aku pakai baju Bali. Jadi ternyata dia bersemayam di foto itu dan mengira bahwa aku adalah cucunya. Karena aku mirip dengan cucunya. Jadi dia mengira bahwa aku adalah cucunya. Jadi si abang AB ini tuh kayak, oh itu dia tinggal di situ, dia bilang gitu, di foto itu, ambil di fotonya, pokoknya intinya aku nggak ngerti deh dia apain deh itu gitu kan. Oh my god, ini dingin banget tuh sekarang. Terus ya udah di apa ya, akhirnya si nenek ini dibuang lah. Nah semenjak dari situ aku sempat bilang sama bunda setelah pokoknya udah selesai, terus aku bilang gini ke bunda aku, bun aku kayaknya besok nggak sekolah dulu deh gitu, karena memang langsung lemes banget lah, kayak capek banget, kerasa banget kayak energi itu tuh kekuras gitu. Terus bunda aku bilang, iya udah, iya nggak usah sekolah dulu, istirahat dulu aja, istirahat, tidur. Keesokan harinya entah kenapa jadi aku tuh tidur di lampu mati gitu kan. Jadi kan masih ada apa ya, lampu dari luar nyorot gitu kan, jadi masih ada bias-bias lampu lah masuk ke kamar. Merhatiin di ujung lemari itu siapa, kok kayak bayangan ya gitu. Karena nggak berani, jadi aku tuh nggak mau ngidupin lampu, jadi kayak ya udah berspekulasi bahwa ya udahlah itu bayangan kali ya udah nggak mau inget gitu, atau udah itu halusinasi karena mungkin masih euforia yang kemarin kali ya. Ternyata yang aku lihat itu adalah benar gitu. Ketika siang hari dia tetap masih ada di atas lemari itu dan keadaan jongkok, dan itu jelas karena itu siang hari. Itu kagetnya, demi Allah tuh mah kaget banget, yang ini apa gitu, kok ada ini apa, bukan manusia ngapain di situ gitu. Terus aku nggak berani ngelihat, dan begitu aku keluar kamar, keluar rumah, kok apalagi terutama di samping itu ya, di ruangan samping gudang itu tuh, pas aku lihat kok ada perempuan gitu, dia diam. Ini siapa, ini apa, ini kenapa kok jadi ngelihat hal-hal yang mengerikan gitu loh. Kebetulan memang saat itu memang semuanya mengerikan gitu. Terus aku sempet kayak, enggak, ini halusinasi, bukan, enggak ada. Mungkin setan ada, mungkin hantu ada, cuman aku nggak ngelihat itu, masih denial lah dengan hal itu. Besoknya nggak sekolah lagi, bunda aku nggak mau sekolah, bunda ini kenapa aku selalu kayak gitu, bunda kenapa ada pocong, bunda kelihatannya kayak pocong, bunda kelihatannya kayak ada kuntilanak, bunda kok ada perempuan, bunda kok ada anak kecil. Itu selalu aku yang omongin gitu. Terus bunda aku kayak, udah kak istighfar, banyak istighfar. Aku kayak, oh iya oke, istighfar. Itu agak lama sih nggak sekolahnya gitu kan, karena masih denial. Beberapa hari kemudian, maksudnya udah beberapa hari, adalah
mencoba untuk sekolah lah, masa iya udah kelamaan juga kan sekolah, karena sekolahnya juga menyeramkan gitu ya, terkenal menyeramkan, itu semakin kayak di kelas ada, terus setiap ke toilet apalagi gitu, kemana-mana kok lebih jelas, lebih apa ya, lebih benar-benar nyata gitu. Aku sampai benar-benar saat itu tidak tahu mana yang memang bukan manusia, ya bukan manusia, mana manusia gitu. Aku nggak bisa membedakan gitu. Kadang ada yang bagus, jadi aku merasa oh itu memang manusia gitu. Ternyata maksudnya dari jauh kelihatannya seperti memang manusia gitu. Ternyata pas mencoba mendekat karena aku penasaran, ternyata bukan ya gitu loh. Jadi banyak jump scare yang kayak gitu. Jadi aku masih bingung, aku nggak bisa ngebedain mana yang bukan, mana yang manusia gitu. Terus lama kelamaan, mungkin terlatih kali ya, terlatih mentalnya ya. Oke, yaudah aku kuatin di ngaji, kuatin istighfar, kuatin baca-bacaan kayak gitu-gitu. Lama kelamaan ternyata aku berdamai dengan hal itu. Awalnya aku merasa kalau ini apa, kenapa aku mendapatkan hal ini gitu. Aku tidak berpikir bahwa ini adalah sebuah kelebihan. Justru ini adalah malapetaka. Hidupku bisa damai tanpa harus melihat hal-hal yang seperti itu gitu loh. Hidup aku bisa lebih menyenangkan tanpa harus melihat hal-hal yang ya seperti itulah, pokoknya makhluk-makhluk itulah gitu. Ternyata semakin berjalannya waktu, hidup berdampingan, aku pun sekarang ya berdamailah dengan hal itu gitu. Aku tetap sampai sekarang tidak menyebut bahwa itu adalah kelebihan. Justru aku menyebutnya bahwa ya sudah, aku ada mendapatkan mungkin ini disebut indera keenam mungkin. Jadi kayak ya udah, tapi aku tetap tidak menyebutkan bahwa itu adalah sebuah kelebihan. Karena masih kadang juga ada jump scare-nya sih gitu. Kadang bisa ngebedain sekarang, kadang enggak juga gitu. Kadang kalau lagi di tol, lagi bawa mobil gitu, suka ada aja gitu kan yang di pinggir. Aku kira emang orang suka aja ya ada orang-orang yang di pinggir tol gitu. Aku kira itu ya mungkin enggak, ternyata enggak gitu. Ternyata kadang suka ngikut bawa ke mobil gitu. Jadi ya mungkin segitu aja cerita menyeramkanku yang awal, karena untuk pertama kalinya bisa melihat hal-hal itu. Tapi for your information, sebenarnya ternyata itu dari kecil. Tapi orang tua itu, keluarga itu kayak enggak, itu nggak ada gitu. Jadi ketika aku bilang, ya waktu kecil tuh pernah aku tuh nggak bisa tidur, terus aku kayak cuman manggil bunda itu ada nenek, itu ada nenek. Aku cuman bilang gitu, dan bunda aku cuman kayak tuh kan ada nenek, udah tidur dah, cuman gitu doang gitu. Karena udah gak ada tuh, nggak ada. Jadi mereka itu menolak bahwa nggak ada, itu nggak ada gitu. Aku sempat ngomong pernah ke kakek aku, kayak aku manggil kakekku bapak, pak kok itu ada yang putih-putih ya, aku bilang kayak guling, aku tuh bilang gitu, kayak guling putih-putih. Terus aku langsung dimarahin, apa sih nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu, oh itu halusinasi doang. Jadi aku beranggapan bahwa oke, itu berarti halusinasi, dan apa ya, mungkin masih tidak terasa kali ya. Mungkin juga aku mikir dengan kejadian si nenek-nenek ini, indera keenam aku jadinya keasah mungkin. Tapi ini masih belum, nggak tahu juga sih sebenarnya. Jadi ya sekarang lebih kayak kalaupun ada ya sudah, tidak apa ya, selagi dia tidak mengganggu, aku pun tidak mengganggu.
it's okay gitu loh. Kalau cuman mau lewat silahkan lewat gitu. Kadang ada yang suka aja tiba-tiba ada yang duduk terus pengen cerita, terus kayak akunya yaudah aku pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak ngelihat ada dia gitu, tidak merasa ada dia lah pokoknya gitu. Ada aja yang kayak gitu sekarang. Sekian cerita dari Agni. Thank you banget untuk Do You See What I See udah mau nampung cerita aku. Aku biasa ini nggak semua orang tahu sih sebenarnya cerita ini. Hanya orang-orang terdekat pengalaman yang cukup seram menurutku dan cukup seru sih, karena mungkin gak semua orang punya cerita ini gitu kan. Jadi thank you banget buat Do You See What I See udah mau menampung cerita aku. Dan selamat mendengarkan untuk kalian pendengar setia Do You See What I See. Semoga menghibur kalian, membuat bulu kuduk kalian berdiri. Kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa, karena aku cuma pengen sharing sih sebenarnya ke kalian. Thank you semuanya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.